Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Darmasraya akan mendemonstrasikan tugas modul 2.3 subcoaching untuk supervisi akademik. Saya Seprina Eliza dari UPT SD Negeri 1 9 Koto. Di sebelah saya Tommy Oktiari dari SMKN 2 Pulau Punjung. Saya Sukriyati dari UPT SDN 19 Pulau Punjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eza. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Bu Eza. Jadi sekarang kita akan melaksanakan pra-observasi dalam proses coaching ya Bu. Ya, benar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Eza. Yang pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching pada kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Pak. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, jadi dalam proses coaching itu Ibu dengan kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu Eza. Yang kedua yaitu kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dalam kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot ya Bu Eza. Oke, yang ketiga, indikator apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching tersebut? Yang ingin saya kembangkan itu saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, di dalam menemukan solusi dan masalah ya Bu. Oke, bagus sekali. Oke Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita pada hari ini. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dengan coachingnya ya Bu. Oke Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Assalamualaikum Bu Eza. Waalaikumsalam Bu Ati. Apa kabar Bu Ati? Alhamdulillah baik Bu Eza. Ada apa nih gerangan? Kayaknya ada sesuatu, muka Bu Ati terlihat kusut. Iya Bu Eza, makanya saya ingin menemui Bu Eza, minta waktu, ingin bercerita dengan Bu Eza. Boleh Bu. Semoga saya bisa membantu. Ada permasalahan apa Bu Ati? Iya Bu Eza, ini kemarin saya melakukan supervisi oleh kepala sekolah di dalam kelas saya, sehingga kemarin saya merasa kurang maksimal karena ada beberapa kendala yang terjadi Bu Eza. Oh, berarti kemarin saat disupervisi ada beberapa kendala. Jadi apa tujuan yang ingin Bu Ati capai dalam percakapan coaching kita pada hari ini? Saya ingin kendala yang terjadi kemarin itu tidak terjadi lagi di kedepan harinya Bu Eza. Ya, sebenarnya apa permasalahannya Bu? Kemarin itu laptop saya tidak menyambung dengan InFocus Bu Eza awalnya. Setelah tersambung ternyata listriknya padam. Jadi waktu banyak termakan oleh saya membenahi laptop dan membolak-balikkan lampu, sehingga kelas tidak terkontrol, anak menjadi ribut Bu Eza. Ya, berarti karena kejadian mati lampunya mengakibatkan siswa kita tidak terkontrol karena menyita waktu dalam menyambungkan laptop ke InFocus. Iya Bu Eza. Menurut Bu Ati idealnya seperti apa? Menurut saya idealnya lampunya hidup tanpa mati-mati, InFocusnya tercolok dan nyambung, sehingga tidak ada terjadi penyitaan waktu dan anak-anak terkontrol, pembelajaran berjalan dengan efektif. Seperti itu Bu Eza. Yang sudah Bu Ati lakukan kemarin apa saja? Yang saya sudah lakukan kemarin Bu Eza hanya mengandalkan dari media yang di laptop saja Bu Eza. Oh ya, berarti kemarin masih mengandalkan media yang ada di laptop. Apa rencana Bu Ati untuk mengatasi permasalahan yang tadi? Mungkin lebih baiknya saya merencanakan plan B ya Bu, Ya. yaitu mengeluarkan media yang ada pada PowerPoint saya di laptop, sehingga nanti ketika terjadi masalah dengan lampu saya tidak
menyita waktu dengan asik dengan laptop, saya bisa langsung menggunakan media yang telah saya print seperti itu mungkin Bu. Ya, bagus sekali Bu Ati. Dengan kita memprint, andaikan mati lampu, tidak menjadi terkendala kita dalam mengajar, yaitu kita bisa memanfaatkan media yang sudah kita print tersebut. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Ati dalam mewujudkan rencana tersebut agar mencapai tujuan yang diharapkan? Kalau sekarang saya masih berada di skala 6 Bu Eza, saya ingin di skala 9. Ya, semoga dengan rencana yang sudah Bu Ati rancang sekarang, Bu Ati bisa mewujudkannya sampai di skala yang 9. Apa komitmen Bu Ati dalam mewujudkan tujuan Bu Ati tersebut? Saya berkomitmen bisa juga berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bisa selalu merefleksi pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas Bu Eza, dan saya berkomitmen saya bisa selalu memberikan solusi setiap permasalahan yang ada di pembelajaran saya tersebut. Luar biasa sekali Bu Ati. Bu Ati melibatkan rekan sejawat agar bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran yang lebih baik untuk siswa Bu Ati ke depannya. Iya Bu Eza. Apa yang Ibu rasakan dari percakapan kita pada hari ini? Saya merasa sangat senang sekali Bu Eza karena punya teman cerita. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya alami kemarin Bu Eza. Alhamdulillah Bu Ati, semoga percakapan kita ini memang membawa dampak yang baik untuk anak-anak Bu Ati ke depannya. Semoga Bu Ati juga bisa menjalankan rencana yang sudah Bu Ati rancang. Nanti mungkin Bu Ati bisa berbagi cerita dengan saya nanti tentang pengalaman yang Bu Ati laksanakan, sehingga juga menjadi pembelajaran tidak hanya untuk Bu Ati ataupun rekan sejawat, tapi juga menjadi pengalaman dan pelajaran untuk saya ke depannya. Iya Bu Eza, terima kasih banyak Bu Eza telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Ati, terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eza. Waalaikumsalam Pak. Oke Bu Eza, alhamdulillah Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya Bu Eza. Jadi Alhamdulillah. sekarang kita akan melaksanakan fase observasi proses coaching. Jadi Bu Eza nanti ada beberapa pertanyaan dari pengamatan yang proses coaching yang telah dilakukan. Oke, yang pertama, bagaimana Bu Eza menilai sendiri dari hasil proses coaching tersebut? Dari hasil coaching yang sudah saya lakukan bersama coach saya tadi Pak, Iya. saya sudah menerapkan alur tirta. Yang kedua, saya juga sudah melaksanakan kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, Ya. mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun mungkin perlu saya tingkatkan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot agar pertanyaannya lebih tajam lagi ke depannya. Oke Bu, jadi Bu sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, kemudian kesadaran penuh Bu, hadir penuh dalam kegiatan proses coaching tersebut, dan mendengarkan dengan baik dan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu masalahnya tadi ya Bu. Oke Bu, kemudian yang kedua mungkin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari proses coaching saya tadi Bu. Boleh Pak, silahkan. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi, proses coaching antara coach dan coachee tadi, saya melihat itu alur tirta sudah berjalan dengan baik, kehadiran penuh sudah. Mungkin Ibu perlu hanya menambah pertanyaan-pertanyaan yang tajam ya Bu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coachee-nya bisa mengeluarkan unek-uneknya atau permasalahannya dengan baik ya Bu, dengan maksimal. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin begitu Bu. Oke Bu, selanjutnya apa rencana tindak lanjut Ibu dari setelah hasil proses coaching yang tadi yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Rencana saya lebih mendalami alur tirta, kemudian lebih menambah wawasan tentang kompetensi coaching agar bisa menerapkan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu, mungkin Ibu bisa belajar lebih lagi ya tentang coaching tersebut ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Oke, demikian praska observasi kita kali ini. Semoga kedepannya kita, Ibu dan saya bisa menerapkan coaching secara baik ya Bu. Iya.
Oke, Bu. Terima kasih masukannya Pak. Oke. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.